Berbeda daerah, beragam suku, beragam juga adat istiadat masyarakat. Saya Tabintang. Saya Yuda. Saya Andrea. Saya Keisha. Saya Firman. Saya Iren. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan mengenalkan tentang Suku Pamona. Baik, sekarang saya sudah bersama Ibu Kaluti sebagai narasumber suku Pamona kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. sama-sama. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk suku Pamona. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana asal mula suku Pamona? Baik, saya akan jelaskan sedikit tentang suku Pamona yang ada di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi, suku Pamona itu adalah suku yang mendiami daerah seputar Danau Poso. Jadi dari awal mereka sudah mendiami di sekitar Danau Poso. Nah, dahulu kerajaan itu dipimpin oleh Raja Rumbenunu. Raja ini mempunyai anak yang bernama Rumongi. Raja ini sangat dicintai oleh masyarakatnya, sehingga masyarakat selalu bersusah payah mencari apa yang diinginkan oleh Raja Rumbenunu. Nah, Raja Rumbenunu ini makanannya adalah otak dari ikan petok, atau di sana menyebutnya ikan kosa. Kalau di Kalimantan, seingat saya mereka menyebut itu ikan papuyu. Ikan itu kan otaknya cuma sedikit, tapi karena raja ini makanannya itu dan rakyat sangat mencintai raja ini, mereka setiap hari akan bergantian menyiapkan makanan untuk raja. Minumannya dari air yang ada di buah pinang. Itu sedikit, tapi di dalam satu buah pinang itu sedikit saja airnya. Tapi karena raja ini sangat dicintai oleh rakyatnya, mereka akan mencari makanan dan minuman untuk raja. Kemudian anak raja ini yang bernama Rumongi menikah dengan seorang pria yang berasal dari Kayangan, namanya Laseo. Laseo ini menikah kemudian mempunyai anak. Sedang mereka bekerja bersama-sama. Jadi anaknya ini membuang hajat atau BAB ya, maaf. Sementara pantangan dari Laseo ini dia tidak boleh menyentuh kotoran karena istrinya Rumongi lagi sibuk bekerja. Jadi mau tidak mau dia meminta suaminya yang membersihkan kotoran dari anaknya. Tersentuhlah itu dan tidak boleh terjadi, sehingga Laseo harus kembali ke Kayangan. Jadi Laseo kembali dengan marah, dia kembali ke Kayangan. Setelah sadar istrinya mau menyusul, tapi Laseo sudah sampai di atas dan dia memotong tali yang dia gunakan sehingga istrinya dan anaknya tidak bisa ikut dan mereka tetap ada di bumi. Nah, dan akhirnya mereka ada di bumi ini sedangkan Laseo kembali lagi ke Kayangan. Kemudian masyarakat itu bertambah-tambah banyak yang di kerajaan itu sehingga mereka berpencar karena sudah tidak bisa lagi mendiami hanya di daerah seputar Danau Poso, atau tempatnya itu sekarang ada di Pamona. Di Bukit Pamona itu masih ada sampai sekarang itu batu peringatan, tugu peringatan itu wilayah-wilayah masyarakat dari kerajaannya Rumbenunu ini yang berpencar. Batu di sana sebagai simbol tanda perpisahan dari beberapa suku ya, karena itu suku Pamona ada sukunya, jadi mereka berpencar dan itu ada tugu peringatannya di Bukit Pamona, sampai sekarang masih ada. Di Danau Poso itu juga ada beberapa ikan khas atau ciri khas yang tidak ada di daerah lain. Misalnya ada ikan bungu, ada ikan buntinge, ada ikan sogili. Nah, itu menjadi ciri khas Danau Poso, ikan endemik ya, endemik Danau Poso dan tidak ada di daerah lain, sehingga itu sekarang juga diekspor ke Jepang.
Kemudian ada lagi ikan mas yang berbeda dengan yang ada di daerah lain. Kalau ini rasanya enak, tidak berbau lumpur. Kemudian ikannya besar-besar. Dulu mengolahnya dengan ituhu, kalau bahasa di sana ituhu, jadi dimasak di bambu. Itu ciri khas. Kemudian mereka menangkap ikan dengan cara mosango. Nah, itu pakai alat seperti keranjang, jadi ikannya kayak seperti diperangkap di dalam alat itu, kemudian kalau udah didapat itu ditombak. Itu juga untuk melestarikan ikan-ikan yang ada di seputaran Danau Poso. Baik, lalu bagaimana dengan pakaian adat suku Pamona? Oh iya, pakaian adat suku Pamona itu karaba. Jadi ada yang karaba, ada yang tumboli. Jadi ada yang lengan panjang, karaba itu untuk lengan panjang, sedangkan roknya itu dari kain yang diikat. Dan ada juga yang tumboli itu lengan pendek. Itu. Terus perlengkapannya, aksesorisnya, kalau perempuan itu menggunakan tali ikat kepala. Untuk laki-laki dia menggunakan siga, tutup kepala namanya siga. Kemudian ada selempangnya. Lalu bagaimana dengan rumah adat suku Pamona? Rumah adat suku Pamona itu disebut dengan lobo. Lobo itu dia bentuknya segi lima. Itu menggambarkan kesatuan. Jadi itu rumahnya panggung. Tempat pertemuannya itu untuk tempat-tempat pertemuan dari masyarakat suku Pamona. Itu namanya lobo. Apa tarian yang ada di suku Pamona? Tarian yang ada di suku Pamona ini macam-macam ya. Jadi pada saat penyambutan ada tarian Pitomo. Tarian yang lain itu ada lagi tarian Tongkio, itu untuk tarian muda-mudi. Dan ada Moende atau Dero. Ada banyak sih tariannya, tapi ya antara lainnya itu ada beberapa. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai tradisi suku Pamona, yaitu tradisi Padungku. Tradisi Padungku ini atau pengucapan syukur setelah melakukan panen. Kalau dulu kan sebagian besar mata pencaharian dari suku Pamona itu adalah bertani. Kemudian setelah panen besar selesai, dilakukanlah Padungku. Jadi mereka membawa hasil kebun mereka ke gereja, karena sebagian besar penduduk atau suku Pamona ini beragama Kristen. Nah, kalau sekarang karena kebanyakan sudah bermacam-macam mata pencaharian, mereka membawa udah dalam bentuk uang, tapi masih ada juga yang memberikan dalam bentuk hasil buminya. Menarik sekali. Ya. Selanjutnya ini ada yang lebih menarik gitu kan, upacara adat suku Pamona. Maksudnya upacara adat perkawinan ya. Betul. Jadi upacara adat perkawinan ini merupakan sesuatu yang sakral ya. Sehingga untuk memasuki jenjang pernikahan atau perkawinan cukup panjang dan banyak persyaratannya. Jadi misalnya dari awal dilakukan peminangan, dalam bahasa Pamona itu pewa, jadi sebagai tanda mengikat. Kemudian mempuju pewa itu dilakukan oleh pihak laki-laki. Kemudian akan diantar ke pihak perempuan. Nah, setelah pihak perempuan menerima, akan dilakukan magulere pewa atau membuka pinangan. Ditentukan kapan akan dilaksanakan pesta pernikahan. Nah, dalam pesta pernikahan itu ada mahar atau mas kawin yang akan dipenuhi, namanya sampapitu. Sampapitu ini berarti ada 7. Yang pertama dalam suku Pamona, kaisa atau hitungan pertama dula atau dulang. Kemudian ada hitungan kedua atau kara 2. Kemudian hitungan ketiga atau kata togo itu. Hitungan keempat itu bau gampapanya. Yang kelima adalah tombo. Hitungan keenam adalah rapintombo. Kemudian hitungan ketujuh osambarue. Selain sampapitu ada juga yang harus diserahkan, yaitu dan memberikan kerbau ikut yang dilakukan oleh orang tuanya dahulu. Cukup banyak yang harus disiapkan biar benar-benar mempelai menyadari bahwa pernikahan itu sakral dan tidak akan mempermainkan pernikahan itu. Wah, menarik sekali suku Pamona ini. Saya sebagai pewawancara dan teman-teman semakin mengetahui tentang suku Pamona. Ya, banyak sih yang dari ini kita bahas aja secara
singkat aja. Kalau dibahas satu persatu itu banyak banget, dan lebih bagus lagi kalau kalian mengunjungi objek wisata ya. Mungkin ada yang tertarik mau ke sana. Salah satunya Danau Posonya itu, dia danau terbesar kedua di Indonesia, tapi airnya dia jernih, kemudian pasirnya kuning bersih. Nah, di sana ada juga air terjun Selopa, itu sangat bagus. Jadi udah banyak orang-orang dari luar maupun dari dalam yang mengagumi itu, kata mereka sungguh luar biasa. Jadi dia banyak tingkat, kemudian yang ininya lagi batu-batu di situ tidak licin. Pokoknya banyaklah yang objek-objek wisata yang patut dilihat di sana. Menarik sekali ya Bu ya, suku Pamona ini. Saya sebagai pewawancara dan teman-teman semakin mengetahui beberapa tentang adat istiadat, tradisi suku Pamona dan ciri khasnya. Terima kasih ya Bu untuk waktu yang diluangkan. Ya. Mungkin bisa ditutup dengan semboyan yang tadi itu Maroso, terus bagi itu Mali. Ya, sekali lagi sebagai semboyan suku Pamona ya. Jadi kita harus Sintu Maroso, Tu Siwagi, Tu Malilu Maroso.